Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh semua anak-anak jenius. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu senantiasa sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan belajar PPKN tema 8 subtema 3 ya. Belajar tentang aturan makan dan tidur. Kita mengulang kembali ya, karena kita sudah pernah membahas ini sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ayo kita lanjutkan. Kita akan pertama-tama membahas tentang aturan makan. Nah, kita sudah pernah membahas sebelumnya ya tentang aturan makan. Kita cukup mengulang saja ya, mengulang kembali, mengingat kembali apa saja aturan makan. Yang pertama adalah cuci tangan sebelum makan. Nah, ini wajib ya cuci tangan sebelum makan supaya kita makan dengan menggunakan tangan yang sudah bersih. Lanjut, berdoa sebelum makan supaya menjadi berkah apa yang kita makan, bermanfaat bagi jasad kita, juga bermanfaat bagi ruh kita gitu ya. Jadi memang makan itu fungsinya untuk bisa giat beribadah. Nah, lanjut, duduk dengan tenang. Jadi bukan makan sambil lari, tapi duduk ya makannya supaya pencernaan itu mampu mencerna makanan itu dengan baik. Yang selanjutnya adalah mengambil makanan secukupnya, tidak berlebihan. Kalian kalau makan secukupnya yang mampu kalian makan, tidak ada sisa nanti akhirnya. Nanti kalau kalian makannya secukupnya, bagus nanti. Lanjut, menghabiskan makanan ya, tidak disisa-sisakan. Nanti sisa nasinya beberapa butir kayak gitu ya. Nah, kalau bisa tuh bersih kayak gitu, karena bisa jadi tuh berkahnya di situ. Lanjut, mencuci piring dan sendok selesai makan. Mulai sekarang belajar bagaimana mencuci piring dan sendok. Minta ajari ke ayah bundanya bagaimana cara mencuci piring dan sendok yang benar gitu. Supaya kalian terbangun jiwa mandirinya, karena sudah kelas 1 itu berarti sudah gede ya. Sudah menginjak sekolah dasar, sudah mulai mandiri. Lanjut, merapikan meja dan kursi setelah makan. Nah, maksudnya ya merapikan. Kalau kalian makannya memang misalkan makannya di lantai, ternyata lantainya itu kotor, nah itu harus dibersihkan, dilap supaya lantainya tidak ada ceceran nasi sehingga nanti lantainya itu jadi lengket-lengket atau membekas kayak gitu. Nah, jaga kebersihannya. Inilah aturan makan yang kita pelajari hari ini ya. Semoga kita bisa menjalani ini ya, gitu ya. Kalian semua pasti anak-anak jenius bisa menjalani ini semua. Lanjut, kita membahas tentang aturan tidur. Nah, aturan tidur juga pernah kita bahas. Sekarang kita mengulang kembali seperti apa saja aturan tidur. Yang pertama adalah mencuci tangan dan kaki sebelum tidur, ya. Mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. Kalau dalam Islam tentunya sebelum tidur kita juga mengawali dengan berdoa terlebih dahulu ya, gitu. Kemudian menggosok gigi sebelum tidur. Setelah menggosok gigi, berdoa sebelum tidur, lalu tidak terlalu malam ya, tidak sampai larut malam tidurnya, dijaga karena kalian itu masih masa-masa pertumbuhan. Kalau kalian terlalu larut tidurnya, otomatis kalian akan kesusahan bangun di saat pagi hari. Kalau orang dewasa dia sudah bisa mengatur, jadi walaupun dia orang dewasa itu tidur malam kayak gitu ya, tapi ketika memang itu sudah paginya muncul gitu ya, kemudian ada aktivitas yang harus dikerjakan, maka orang dewasa akan bangun dengan sendirinya. Tetapi kalau masa anak-anak ini harus diatur. Karena apa? Kalian masih belum bisa, misalnya kalian harus melek ya gitu ya, nanti kalian berat sekali matanya kalau tidurnya terlalu larut malam karena kurang jam tidurnya ya. Jadi yang tidurnya terlalu larut malam ya, coba diubah pola tidurnya menjadi lebih awal ya.
Habis sholat isya jam 8 atau jam setengah 9 itu, jam setengah 9 itu udah mulai tidur. Jam 9, nah bolehlah ya gitu ya. Lanjut. Bangun tidak kesiangan. Kalau tidurnya tidak larut malam ya jelas bangun tidak akan kesiangan. Tapi kalau tidurnya larut malam, bangunnya kesiangan. Ingat, kita ada aturan, kita umat Islam pagi hari pukul 5.00 gitu ya, 5.00 kita harus melaksanakan sholat subuh. 5.004 ya, 5.04 sekarang ya kalau nggak salah ya. Nah jadi kalau sholat subuhnya nggak kelewat, otomatis bangunnya tidak kesiangan. Lanjut, merapikan tempat tidur ya. Setelah bangun, dirapikan tempat bantalnya di mana, selimutnya dilipat supaya kondisi tempat tidur itu rapi kembali sehingga nyaman nantinya. Yang ketujuh adalah cuci muka setelah bangun tidur supaya kita benar-benar siap. Oh ya, aku bangun tidur gitu ya. Jadi segar, siap melaksanakan aktivitas selanjutnya. Oke, itu ya anak-anak untuk pengulangan materi tentang aturan makan dan aturan tidur kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari ilmu yang kita pelajari kali ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Ustazah Hendy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.